Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Oktober 2021. Jangan dosa menguasai kita lagi. Bacaan-bacaan itu di hari ini diambil dari kitab Roma bab 6 ayat 12 sampai dengan 18 dan Injil Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti pada renungan kemarin, masa-masa ini saudara merupakan masa penantian bagi kita. Tentunya di dalam masa penantian ini kita harus mempersiapkan hati kita agar kita didapatkan masih memiliki iman saudara. Tapi sayang saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia kita tak menyadari akan masa penantian ini. Kita sibuk dengan kenikmatan saja saudara. Memuaskan diri dengan kenikmatan duniawi. Sehingga kita tak menyadari kalau kita telah tergelincir masuk ke dalam kubangan dosa. Sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih, kita telah terlepas dari ikatan dosa saudara sejak kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita telah dilepaskan oleh dosa-dosa kita. Tapi oleh karena kenikmatan kita lengah saudara, kita terjerat oleh dosa-dosa kembali. Paulus kepada jemaat di Roma menasihatkan kepada kita semua saudara-saudara, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roma 6 ayat 12. Lebih lanjut saudara-saudara, Paulus sampaikan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah dalam masa penantian ini saudara, kita masih hidup di dalam kubangan dosa saudara. Janganlah saatnya nanti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus datang, didapatinya hidup kita penuh cacat, penuh noda. Kita harus saudara, harus dalam keadaan siap sedia seperti yang dikehendaki oleh Allah, agar kita tidak didapati bercacat, agar kita didapatinya bersih dan tak bernoda. Seperti Paulus sampaikan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Inilah saudara-saudara yang terkasih yang Yesus sampaikan melalui Injil hari ini. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lukas 12 ayat 40. Melalui renungan hari ini saudara, kembali kita diingatkan pada saat-saat ini harus siap sedia dengan selalu mempertahankan hidup kita, selalu tak bercacat, tak bernoda dan tak beraib, supaya kita selalu bersih saudara. Kita mau seperti 5 gadis yang bijak dikala menantikan mempelai lelaki. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Lukas 12 ayat 37. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau pada saat-saat ini, pada masa-masa ini, untuk berjaga-jaga, untuk berwaspada saudara.
supaya kita jangan lagi saudara dikuasai oleh dosa lagi, karena kita telah diampuni, karena kita telah dihapuskan dosa-dosa kita saat kita dibaptis. Untuk itu saudara, marilah kita mau melakukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati bukan pertobatan tobat kumat, tetapi pertobatan sejati untuk menghindari dari dosa-dosa yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.